Selanjutnya, self motivation dengan tema sukses menjadi santri bersama public speaker oleh Al Ustaz Hemi Chandrayana MPom. Kepada yang terhormat, waktu dan tempat kami persilahkan. Kota besar di Indonesia berhasil membantu orang-orang meraih sukses dan perubahan hidup, membawa peningkatan produktivitas dan pencapaian target dengan gayanya yang inspiring, fun, dan unik, dan selalu tampil orang. Saatnya Anda bergabung dengan Chandra Production Management bersama trainer kita hari ini, Happy Chandrayana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sana'an Allah azza wa jalla alladhi qad atahana iddatan ni'amal wafira. Nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'd. Ustaz, ini adalah pertemuan yang ke-25 kali yang kami hitung bersama Miftahul Ulum Gandok Tasikmalaya. Karena yakin antum gak pernah menghitung, tapi kami selalu menghitung. Setiap kami datang ke tempat ini, di situ ada energi doa. Ya Allah, kami datang bersama 15 santri di sudut sana, kecil tempatnya. Sound systemnya sound system zaman jahiliyah. Tapi Anda yakin ya Allah, kami 15 orang di sini bersama santri-santri, la muhal, tak ada kata mustahil. Bukan tahun depan, mungkin 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, ternyata qadarullah hada min fadli rabbi. Anak tak menyangka yang tadinya santrinya hanya 15 orang yang anak ketemu hari itu, ternyata sekarang sudah hampir 200 santri. Masya Allah. Yang santri lama pasti di otaknya sekarang lagi berpikir, kita lihat dan kita dengarkan, malam ini mau ngomong apa lagi. Yang santri baru, antum pun pasti lagi bertanya-tanya, ya Allah, ini manusia datang dari mana? Kalau antum sekarang bertanya, baik kok, antum tahu apa yang kami katakan dalam hati kami? Yes. Ini panggung kami yang kesekian, ini mikrofon yang kami pegang yang kesekian di setiap detik. Jadi ketika kami bicara, kami bisa merasakan apa yang antum rasakan hari ini. Kalau antum tanya lagi, baik aja yang saya tahu dari mana? Cara duduk antum dan sorotan mata antum menunjukkan apa yang terdetik di otak antum. Duduknya pasti banyak yang berubah. Anda jangan sampai salah duduk hari ini, gitu kan? Oke. Santri baru, angkat tangan. Ini sebanyak ini saja. Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Selamat datang di Samudra Miftahul. Terima kasih. Kalau santri lama tak perlu gua angkat tangan. Aku sudah tahu bentukmu yang kayak gitu. Ustaz, asatidzah, ustadzah,
Alhamdulillah sehat, selamat bergabung kembali hari ini. Yang pasti tema hari ini adalah simple. Judulnya adalah Speak with Power. Nah, bukan power, tapi dibacanya power. Kalau power itu banyaknya di pasar India. Power. Say together after me. Speak with power. Berarti siapapun antum ketika bicara harus menggunakan power. Antum sekarang bertanya-tanya, Pak Happy, kayaknya anak nggak ada cita-cita deh kayak Pak Happy ngomong di depan umum. Ustaz, jujur ya Ustaz ya. Ketika anak melihat antum di sini ada tulisan Coach of Public Speaking, kayaknya anak nggak ada cita-cita untuk menjadi seorang public speaker seperti Anda. Jujur ya Pak Happy, saya terlahir bukan menjadi seorang MC. Saya nggak mau untuk tampil di depan karena saya termasuk generasi yang ketika tampil ke depan megang mikrofon dan dia langsung bergemetaran, langsung terjadi gempa 8,9 sampai Anak pernah menyampaikan materi ini kepada santri-santri dulu di sini kan, hanya 15 orang, hampir berkali-kali. Anak ingin sekali 200 orang ini kurang lebih harus mendengarkan redaksi ini, termasuk para guru. Kenapa? Speak with power sangat penting, nak. Apapun cita-citamu, butuh bicara. Tuh kan, atau tahu, wah bahaya nih. Santri lama udah tahu. Kalau santri baru, Ustaz, buat mau ngapain? Sebentar ya. Apapun cita-citamu berada di sini, you butuh bicara. ketika antum mengatakan, Pak Happy kan saya emang pengen jadi dokter Pak. Yes, al-atibaya tajuna ilal kalam. Dokter tuh butuh ngomong, nah nggak mungkin dokter diam aja nggak ngomong-ngomong. Benar gak? Apakah ada sekarang lagi ramai nih COVID? Tiba-tiba ada pasien datang, Dok ya Allah dok, aku tuh ya Allah dok batuk, pilek berhari-hari dok, terus demam dok, terus dokternya nggak ngomong. sekali lagi, Kullu mihna, apapun profesimu, ya tajulaka. Hari ini anak suka Ustaz judulnya Self Motivation, sukses menjadi santri. I agree about that. Saya setuju. Dibandingkan kalau judulnya hari ini Seminar Public Speaking, antum pasti akan mengira pasti ini muhadharah. Dan antum adalah salah satu generasi yang gak suka dengan muhadharah. Antum gak suka kan dengan muhadharah? Udah ngomong sama Pak Kiai barusan, kita berubah nanti muhadharahnya di sini biar menyenangkan. Setuju? Nanti antum tampil bukan hanya menjadi seorang penceramah, tapi antum tampil sebagai bisa jadi penyiar radio, pembaca berita. Antum tampil ke depan, mungkin hari itu nggak ada radionya, tapi ingatkan Allah itu Sami, Allah tidak tuli, Allah itu basir dan tidak buta. Suatu saat akan muncul di sini Miftahul FM Radio Station. Miftahul Ulum TV, Gandong FM, Gandong TV. Nanti penyiar pertamanya harus saya dulu. Yang penting lagunya jangan ada lagu Sambalado di sini ya. Yes. Ambil tuh public speaking. karena apa Kak? Kullu mihna yahtaju ila kalam. Apapun profesimu butuh bicara. Apa cita-citamu? Jadi tentara. Tentara. Masih lain-lain. Santri baru biasanya santri baru ya kayak jangan di sini udah salat tadi pagi. Santri baru ketika anak kasih mikrofon, kaget banget ya. Ketika kasih mikrofon langsung Allah Akbar astagfirullah. Dia santai kan? Nih. Cita-citamu Jadi tentara. ini tempat mustajab, insya Allah kita lihat nanti. Jadi tentara. Tentara. Ya, taju ilal kalam. Apakah ada tentara yang gak mau ngomong? Dia mau aja nikah cinta gitu ya. Ditanya mau kemana? Itu ada. Apapun profesi
profesimu butuh bicara, maka speak with power. Hari ini setelah tadi pagi di Darussalam Tasikmalaya, hari ini saya bertemu Antun. Besok pagi bersama IKPM Bogor, saya akan kembali malam ini ke Bogor. Dan hari ini saya minta kerjasama Antun. Please pay attention here. Antum fokus dan kita mulai dengan basmalah. MC maju ke depan. Sini dah. Bawalah teks. Kamu mau di sini Ustaz ya? Takut lupa, kalau lupa ada dosa. Nanti ketika Anda datang lagi ke sini atau apapun eventnya, Ustaz Asep Mustofa nanti menyampaikan materi, MC tidak ada lagi yang masih menggunakan map. Antum tahu map? Apalagi mapnya yang batik gitu kan? Habis itu kertas di dalam, pas MC dibuka kayak gitu. Apa bedanya antum dengan baca Pancasila dan UUD 45? Maka gunakan ini, namanya adalah cue card. Kalau antum mengatakan, Pak Hebe, kami pondoknya masih kecil, udahlah yang kertas-kertas saja, enggak. Antum boleh ngomong gitu. Justru berawal dari pondok yang kecil, antum harus berkarakter tampilnya. Gunakan ini namanya cue card. Namanya apa? Cue card. Kartu kecil. Antum pernah lihat di TV-TV? Kemudian dia pegang seperti ini. Assalamualaikum, selamat pagi. Saya bangga bisa bertemu dengan Anda hari ini. Sebuah persembahan akan kami hadirkan untuk Anda Panasonic World 2021. Gitu. Di dalamnya ada teksnya. Yang penting ketika bicara jangan sampai jatuh teksnya. Ketika jatuh, kalau orang latah, dia akan ngomong astagfirullah, dia kalau jatuh. Oke. Jadi nanti antum ganti. Disaksikan semua loh, disaksikan oleh beliau. Nanti MC gunakan cue card. Di belakangnya ada logo Miftahul Ulum Gandong. Jadi ketika antum tampil pertama kali, antum sudah menjadi seorang MC pembicara mengesankan in 1 minute. Di 1 menit pertama antum sudah mengesankan. Antum tampil dengan menggunakan 2 senjata. Yang pertama adalah smile face dan yang kedua adalah smile voice. MC yang indah itu, pembicara yang indah itu, ketika dia bicara, dia menggunakan 2 senjata. Smile face, smile voice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indah banget dilihatnya dibandingkan antum ngomong tanpa senyuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya senang banget ya bisa bertemu. Iya, ente yang senang, tapi kita nggak senang melihat Anda. Transferkan energi positif ketika dia tampil. Mau guru, apapun Anda profesinya ketika dia bicara, show your smile. Oke, lihat redaksinya. Coba diulang dari pertama. Hadirin diharap tenang, acara akan segera dimulai. Redaksi itu anak bikin dulu tahun 2000, berarti 21 tahun yang lalu. Ketika di Gontor, itu redaksi anak bikin, sampai sekarang dipakai di pondok-pondok. Ternyata ketika kami datang ke Istana Negara, itu salah. Ketika pertama kali masuk ke Istana Negara, anak ngomong kayak tadi, hadirin diharap tenang, acara akan segera dimulai. Datang protokoler mengatakan, Mas, orang muda tenang disuruh tenang. Kecuali kalau di sini, di aula ini lagi demo, lagi rusuh, rame, baru hadirin diharap tenang, acara akan segera dimulai. Kalau semua udah duduk, udah tenang, baru hadirin, acara akan segera kita mulai. Cukup, tak perlu ditenangkan lagi. Nanti lebih tenang betul, benar-benar tenang gimana? Simpel loh Kak, antum sering mendengar kalimat itu Kak. Ini generasi awal MC di Gandok, jangan sampai nanti datang 200 orang lagi santri ke sini masih mendengar hadirin diharap tenang. Coba Kak ulangi, hadirin acara akan segera kita mulai. Hadirin acara akan kita. Apa? Mau kita labrak sama-sama? Sekarang mah yang santai aja materinya Kak. Ini penting loh nak.
Yuk pasti mengatakan Pak Epi, jujur Pak saya nggak mau jadi MC. Dulu waktu SD saya juga kayak gitu, brother. Saya nggak mau jadi MC, ternyata Allah menggerakkan saya sekarang jadi MC. Saya harus mendalami ilmu itu. Hadirin, acara akan segera kita mulai. Hadirin acara akan kita segera mulai. Kak, pinjam kolam. Kolam dan gorosak. Antum bawa kolam dan gorosak. Angkat tangan kanan antum dengan kolam antum. Wahid Islami Salasa, mulai. Tanpa suara. Kolam, bukan gorosak. Kolam. Angkat tangan kanan antum dengan kolam antum. Angkat tangan. Kecuali anak pinjam. Tuh, ustadznya ikut. Jangan sampai satunya nggak ikut. Angkat tangan kanan kolam. Putra mana? Pak Agung diambil gambarnya, nanti nampak mana yang termasuk generasi Abu Jahal dan generasi Fir'aun dan generasi Rasulullah. Ya, angkat tangan kiri dengan gorosahnya. Kolamnya diangkat, gorosahnya diangkat. Semakin nampak di antara antum mana yang hanya bawa kolam aja tanpa gorosah, ada juga yang bawa gorosah tanpa kolam, ada juga yang di tangannya kosong, nggak ada kolam, nggak ada gorosah. So mana? Kalau putri diambil gambarnya angkat, biar viral di YouTube nanti ya. Oke. Good, cukup. Tulis sama-sama. MC juga ikut tulis. Hadirin, acara akan segera dimulai. Nanti kalau ada MC lagi, nggak ada lagi yang disuruh tenang, karena suasananya sudah tenang. Hadirin, acara akan segera dimulai. Itu efektif dan efisien. Efektif efisien nggak usah ditulis. Hadirin, acara akan segera dimulai. Tulis zona ya. Jangan sampai nanti anak suruh maju ke depan tulisanmu tak ada. Kelas? Oke. Rokizu afkar kemudian. Konsentrasi kembali. Hadirin, acara akan segera dimulai. Nice. Sekarang persilakan beliau memberikan sambutan. Bagaimana bicaranya? Acara selanjutnya, sambutan yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Ahmad Nusantari, SPDI, kepada ayahanda tercinta, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Kak, cukup dia adalah orang yang terakhir yang mengatakan waktu dan tempat kami persilakan. Jangan salahkan beliau gak maju ke depan ketika MC-nya gara-gara ngomong waktu dan tempat kami persilakan. Anak pertama kali di Istana Bogor hari itu, anak ngomong kayak gitu, anak gak tahu ilmunya. Hadirin yang terhormat, Presiden Republik Indonesia Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono menuju panggung kehormatan. Waktu dan tempat kami persilakan. Itu SBY, Pak Presiden nggak maju-maju. Antum tahu ternyata salahnya apa? Gara-gara anak ngomong waktu dan tempat kami persilakan. Ketika Yubi bilang waktu dan tempat kami persilakan, yang dipersilakan bukan presidennya, tapi yang dipersilakan adalah waktu dan tempatnya. Nanti ketika antum meminta beliau maju ke depan dan antum bilang waktu dan tempat kami persilakan, ya akan maju bukan beliau, tapi waktu dan tempat akan maju ke depan. Kalau antum mengatakan waktu dan tempat kami persilakan, kenapa nggak sekalian? Adapun tablak meja dan buah-buahan nanti habis cukur gitu ya. Nah, kayaknya redaksinya di situ udah betul deh, nggak ada waktu dan tempat kan? Wah, ada. Oh, dibuang kan? Ya udah coret. Nah, itu lebih enak tadi kepada ayah anda tercinta, dengan segala hormat kami persilahkan. Buat tuliskan dengan segala hormat kami persilahkan. Nanti diedit lagi di komputer ya kak ya. Diminta ada musrifahnya, musrifah MC-nya ada. Mana Ustazah? Bilang siapa? Yang membimbing MC siapa? Antum. Oke. Nanti
nanti redaksinya diedit ya Ustaz ya. Dengan segala hormat kami persilakan. Kelas? Baik. Coba ulang. Acara selanjutnya, sambutan yang akan disampaikan oleh Al Ustadz Ahmad Musatori, SPDI, kepada ayahanda tercinta dengan segala hormat kami persilahkan. Amazing, I like it. Kalau bahasanya ini MC yang kedua bertemu dengan anak deh. Ada lagi nggak MC selain nanti? Siapa? Ada lagi nggak? Tidak ada. Yang putra ada yang suka jadi MC nggak? Ada MC putra nggak ada ya? Ada MC putra, ada yang mau coba maju ke depan? Yang putra siapa? Aldi. Ustaz, mohon bantuan Ustaz. Mana Aldi? Syukur ya. Silakan Aldi. Santri lama, Ustaz, santri lama. Baik. Antum pernah ketemu anak kan sebelumnya? Pertama Kak, generasi Miftahul ketika you tampil, apalagi dengan sound seperti ini, Tidak ada yang pegang mikrofon yang seperti ini. Suaranya over dan coba jadi ketika antum tampil, hold your microphone well, apalagi sound system like this. seperti ini kan, suaranya enak. Ada feedback dikit gak apa-apa. Memang kan seperti ini. Kalau antum bilang, Allah Akbar, Pak Happy kok susah banget mau bicara aja itu, kok mikrofon aja diurusin. Oh, nggak bisa. Ini materi public speaking. Aku pernah ngasih materi selama 4 jam dari pagi sampai siang. Itu judulnya di belakangnya adalah microphone position training. Dari jam 8 sampai zuhur hanya ngomongin mikrofon. Mikrofon kan banyak Kak. Ada Shure, ada Panasonic, ada Sennheiser, macam-macam. Nggak tahu ini mereknya. Tapi ini enak dengarnya nih, suaranya enak nih. Sekarang giliran kau yang bicara. pegang mikrofonnya Kak, seperti Ara tadi megangnya seperti itu. Yes. Biar tangan kirinya nggak di mana-mana, pakai straight. Wait. Oke. Angkat mikrofon. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. 1, 2, mulai. Assalamualaikum, saya Happy Chandra. Hanya dipegang pundak sebelah kiri sampai kapanpun nama dia akan berubah dia bicara. Terulang kembali di sini. Di tahun 2015 akan revisi, 2017 akan kesini. Pasti aja ada yang kayak gitu. Apa nama bicara juga? Kau pakai namamu kawan, jangan aku pakai namaku. Kenapa sih? Assalamualaikum, saya Chandra dari Jakarta. Itu contoh berada. Siap ya? Wahid Isnani Salasa. Assalamualaikum, saya Aldi Prayadi dari Kalapa. Ini Aldi ini termasuk orang yang jelek santai. Jadi you ketawa apapun nyantai aja. Kok kata Karawang, ngapain hijrah di Jakarta? Siap. Yang kedua, Nanti suatu saat aku akan terjun ke masyarakat. Aku sudah menjadi alumni terlalu. Terjun ke masyarakat. Tiba-tiba ada Pak RT mengatakan, ini yang dari pesantren kan Pak? Iya Pak. Nanti tolong ya khutbah Jumat ya Nak ya. Jangan sampai aku mengatakan, astagfirullah, Allah lebih pakai. Aku gagal menjadi terlalu. Cukup aku katakan, anak mustahil. Siapa ya?
Dan jangan sampai antum ketika tampil di depan khutbah Jumat lagi ceramah, tatapan mata antum hanya ke teks, 70% ke teks, orang di depannya nggak dilihat. Khawatirnya habis selesai ngomong dan ke depan, orang udah nggak ada semua di depannya. Tatap matanya. Oke? Lihat anak. Assalamualaikum, saya B. Chandra dari Jakarta. Smile face, smile voice. Go. Assalamualaikum, saya Ali Prayadi dari Karawang. Good. Best. Siap ya. Dibaca kak. Dibaca teks. Mohon dengan hormat kepada seluruh hadirin dan tamu undangan untuk segera memasuki ruangan. Terima kasih. Next. Bapak Menteri Agama berkenan memberikan sambutan. Dengan segala hormat kami persilahkan. Next. Yang terhormat Bapak Muhammad Saiful Ridwan, kami persilahkan untuk membaca ayat suci Al-Quran. Dengan segala hormat kami haturkan. Amazing. I like it. Good, tepuk tangan. Ini sampai keringetan dia lah. Masya Allah. Antum pernah nggak ngambil ke depan megang cue card seperti ini? Pernah nggak? Pernah nggak? Percaya atau tidak kak? Orang berjubel di kampus Universitas Indonesia hanya untuk Pak Happy, aku ingin coba megang cue card maju ke depan Pak Chandra. Mereka berbatch berkelompok antri di ruang lobby hanya ingin belajar kayak gini nih. Pegang cue card ini nih. Ada yang bilang ini kertas panas namanya. Kenapa? Karena banyak kalau orang gugup ketika megang ini, banyak yang terjadi yang Anda bilang tadi, gemeteran. Ini alhamdulillah di Aldi ini gak gemeteran. Barakallahu fi kelas berapa tuh? Kelas 2 SMA. Apa? Kalau sekarang? Sekarang tuh mengganjal. Siapa sih? Bangga siapa? Segitu ya. Barakallahu mana aja? Jazakallah khair. Allah ibadah. Bagus sudah. 5, 4, 3, 2, 1. Eta kita temuin. Di luar sana, ketika lagi rame, anak ketuk-ketuk kayak gini, itu gak ada yang diem. Tapi kalau masuk ke zona santri, di pesantren, yang bil isyarat. Antum rame banget, gak perlu ada teriak-teriak, gak perlu ada ngomong, astagfirullah, ya tolong dong, diam, ya Allah, ya Allah, gak perlu. Buat perjanjian ya, selama acara ini berlanjut, anak ketuk seperti ini. Yang tadinya antum lagi mengeningkan cipta bainal hayya wa mamat kayak gini. Bagus kan? Kalau antum menuju ke satu tema ini, coba antum bacakan sama-sama. 3 kata ini anak suka. Wahid, Isnani, Selasa. Sukses menjadi santri. Anak suka banget redaksi. Antum cukup jawabkan, kan itu lagi pertanyaannya. Apa visi antum masuk ke pesantren Miftahul Ulum Gandar? Yo, sukses menjadi santri berawal dari tulisan antum hari ini. Kalau visi saya tahun 98 masuk Golkar adalah saya ingin menjadi orang yang bermanfaat untuk orang banyak. Kalau antum visinya apa? Cepat kak? Ayo, santri FU Bandung mah harus cepat. Karena itu 10 mundur, 9. Ada yang tengok kanan kiri. Antum visi kanan ente apa? Anda juga nggak tahu. Ya, 8. Apa visi antum masuk ke pesantren ini? Ada yang visinya saya ingin nanti bisa berkiprah di masyarakat. Ustaz juga ikut, Ustazah juga ikut. Apa visi antum?
sampai bertahan lama di Miftahul Ulum ini? 8, 7, 6. Secepat apa otak antum memutar visi antum sampai tertuang dalam sebuah tulisan? 6. Kalahkan tuh anak-anak Latan Sabatan. Santri barunya mereka masih bingung untuk mencari apa yang visinya saya masuk pondok. 4. Apa visinya? Tujuan antum masuk pondok nih, mau jadi santri baru di sini, menjadi santri lama berlama-lama di sini apa? 5. 4. 3. Ketika ada di sini berarti putri dulu nanti akan saya minta untuk membaca. 2. 1. Cukup. Pegang mikrofonnya. Dibaca. Mencari. Oke, bisa diangkat lagi suaranya. Sebutkan nama saya. Nama saya Raisa. Raisa dari mana? Bandung. Bandung. Visi saya adalah. Mencari ilmu. Yuk katakan visi saya adalah. Visi saya adalah mencari ilmu untuk beribadah. Mencari ilmu Untuk beribadah. untuk beribadah. Amazing. I like. Good. Ilmu dan ibadah. Raisa, menurut Raisa, kira-kira siapa yang cocok lagi untuk menjawab pertanyaan saya? Tengok kanan kiri dan temannya langsung ngasih kode, jangan saya. Kau susah memilihnya? Nih, pegang mikrofonnya. Kasih ke belakangnya. Kasih ke belakangnya. Oke. Pegang mikrofonnya. Kasih ke belakangnya. Kasih lagi ke belakang. Cukup. Kau lagi baca doa? Siap ya? Putra siap-siap selain. Dari mana? Maya dari Tasik. Tasiknya mana? Tasik yang kedua. Saat gak ada yang dari Tasik Selatan di sini. Sama dengan rumah aneh Tasik Selatan. Gak ada ya? Tasik Selatan. Dari Gendang 2. Oh, Cili. Dibaca. Visinya adalah. Visi saya ingin bermanfaat bagi semuanya. Itu mah yang ada pakai barusan kawan. Kau cari yang lain. Kasih ke sampingnya. Kau lagi berdiskusi? Kasih ke sampingnya. Kasih lagi ke sampingnya. Ke sampingnya. 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 Silakan Ustaz. Visi Anda sampai bertahun-tahun. Anak hafal banget. You itu pernah. You adalah generasi perdana yang ada di sini ya. Betul kan? Dari mulai santri dia sampai menjadi ustaz hari ini. Apa visi Anda? Silakan Kak. Nama saya Nisa, visi saya ingin menjadi orang yang lebih baik dan bermanfaat untuk semua orang. Amazing. Tepuk tangan buat saya. Anda sudah melakukan visi. Sedang tidak yang putra. Putra langsung banyak yang mengalihkan cinta. Resep saya kayak gini. Oh, ada yang pura-pura. Semakin kau tidak menatapku, itu yang akan saya pilih. Semakin kau menunduk, yang pura-pura ada juga. Itu yang akan saya pilih. Semakin kau menatap saya, itu saya suka bingung pilihnya. Tenang kawan, tenang. Sangat kita di dalam baik. Pegang mikrofonnya, brother. Pegang mikrofonnya. Pegang dulu mikrofonnya. Siapa namamu? Sebutkan namanya cepat Kak. Durasinya jalan cepat. Namamu adalah? Siapa namanya? Nama saya Damar. Pakai mikrofonnya. Damar. Nama saya Damar Ramdhani. Oke, kasih ke belakangnya Damar. Kasih ke belakangnya. Cukup brother. Yuk yang pakai. Pegang mikrofonnya. Sampai lama Kak? Pegang mikrofonnya.
Saya masih melihat Anda waktu itu santri baru. You belum menggunakan sutra seperti ini. Sekarang nampak rapi sekali. Cocok kok jadi penghulu nanti kan? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kau hampir lupa jawab salam. Anak assalamualaikum langsung ke waalaikumsalam kawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Kau gak punya nama? Namanya siapa? Muhammad Azam Muhammad Azam dari mana? dari Sukaraja, Tasik Selatan. Ada lagi Tasik Selatan enggak? Coba kamu Tasik Selatan. Yang putih ada yang Tasik Selatan enggak? Enggak ada. Ada. Siapa? Dari mana? Sukaraja. Sukaraja masih seperti ini. Karaju. Apa visianmu? Ingin menjadi orang yang bermanfaat. Bermanfaat untuk orang banyak. Sama seperti saya tadi. Saya pegang mikrofonnya. Apapun jawaban antum hari ini. Tanpa suara. Yang bersuara menunjukkan karakternya masing-masing. Ingatkan, antum lihat jeruk nipisnya. Lihat jeruk nipis. Jangan salah kan, yang lihat jeruk nipis. Di mana tangannya yang jeruk nipis? Good. Jangan sampai salah kan. Kalau antum memorinya kuat, antum masih ingat di mana jeruk nipis, coba pisau. Sekarang angkat pisaunya. Good. Turunkan pisaunya. Angkat jeruk nipisnya. Angkat pisaunya. Turunkan jeruk nipis dan pisaunya. Angkat jeruk nipisnya. Angkat jeruk nipisnya. Angkat jeruk nipisnya. Turunkan jeruk nipisnya. Yang saya minta sekarang angkat pisaunya. Siap ya? Itu pisau kan? Bisa manfaat, bisa madarat. Kalian, saya minta hari ini jadikan itu bermanfaat. Untuk apa itu? Untuk membelah jeruk nipis itu. Arahkan pisau itu ke jeruk nipis. Wahai Isnani Selasa. Dibelah tanpa suara untuk belah mulai sekarang tanpa suara. Belah, nikmati, dibelahkan. Terus kan? Jangan sampai tumpah airnya. Kalau tumpah airnya berarti antum menumpahkan peluang itu. Dan pisau itu sudah bermanfaat. Teruskan. Yuk. Teruskan. Jeruk nipisnya jangan sampai tumpah, jangan sampai lepas. Oke. Dalam hitungan 3 mundur. With power. With power. With power. Maju. Tenang kan? 2 orang sudah baca, mereka sudah sukses, dia harus sukses juga. Oke? Silakan baca ya terus dulu. Go. Yes. Baca itu kawan yang tadi. Speak with power. Oke, good. Putri. Jangan sampai salah ya. Gimana? Speak with power. Oke, next. Gimana? Speak with power. Speak with power. Next. Speak with power. Yang bawah. Explore your mind to be a great speaker. Oke, nice. Tepuk tangan buat mereka berdua. Explore your mind to be a great speaker. Yang pertama, ini dia. Kenapa orang bisa suksesan bicara? Nice opening, katakan. Nice opening. Nice opening. Yang penting bahasa Indonesia harus keren nih orang Bandung. Nice opening. You come from? Dari mana? Bungursari. Bungursari. Dari mana? Bungursari. Dari mana? Jakarta. Siapa ya? Agama harus keren-keren bahasa Inggrisnya. Nice opening, say. Nice opening. You come from Bandung. Bandung. katakan. Nice opening. You come from Singapura. Singapore. Nice opening. From Bandung. From Ghana. Oke. Siap ya? Nice opening. Nice opening itu pembukanya enak banget. Jangan sampai antum udah bicara pembukanya gak enak didengar. Nice opening itu salamnya antusias.
Ketika tadi Ustaz Tariq mengatakan kaifa asbahtum, antum menjawabnya itu harus powerful. Coba anak coba ya. Kaifa asbahtum? Apalagi saya itu Ustaz. Ma'alamatul imanikum. Anak masih belajar redaksi itu. Oke, siap ya? Ya. Nice opening itu ketika Ustaz menanyakan kaifa asbahtum, jawabannya harus powerful. Atap Ustaznya ke depan, anak nih Ustaznya sekarang di sini. Kaifa asbahtum? Ma alamatu imanikum? Antum akan merasakan indah banget membaca itu. Karena apa? Antum membacanya dengan ini. Pertama, antum benar-benar dengan emosional di situ. Saya mengatakannya benar-benar min alamatil iman, benar. Yang kedua, ini dia, smile face, smile voice. Nanti ketika nanti ada acara gebiar, kemudian ada yang bertanya, mana menteri ibadikum? Antum menjawabnya harus dengan dua senjata itu. Sambil teriak, sambil tunjukkan smiling face and smiling voice. Smile face itu ngomong sambil tersenyum itu indah kan? Smile voice, orang di luar sana akan melihat, oh itu pasti orang gendong ngomongnya sambil tersenyum. Itu smile voice. Walaupun nggak kelihatan makhluknya. Siap ya? Ulangi ya. Duduk dengan tegak. Tunjukkan sekarang. Siap ya? Kita harus eye contact. Public speaking itu kontak mata. Banyak orang yang nggak ngomong karena nggak kontak mata. Antum nanya, Pak saya suka ngomongnya karena dia ngomongnya tatapan matanya nggak ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah, saya senang banget nih hari ini dia ngomong dengan kita di dinding. Tatap matanya, like this. Siap ya? Eye contact. Ketika ngambil eye contact, kita tatap mata semuanya. Wahid, Isnani, Salasa. Kaifa halukum? Ada yang menunduk. Yang kedua, Syahid smiling. Kaifa asbahtum? Yang ketiga, up your voice, smiling face, smiling voice, dan eye contact. Siap, 3, 2, mulai. Ma'alamatu imanikum? Itu lebih kami dapatkan feel-nya dibandingkan yang pertama. Tepuk tangan untuk ganda-ganda. Syukran ya nak ya. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Pamaan aja. Kok bilang amin? Pamaan aja. Oke, jazakallahu khair. Ini pengen salaman. Oh nggak perlu salaman, mana sini? Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Allah yubarik fiik. Oke, syukran. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Saya akan kembali ke tempat. Silakan. Pertama, sukses menjadi santri karena dia bisa mendobrak rahasia skill komunikasi. Tuliskan, sukses menjadi santri karena dia bisa mendobrak rahasia rahasia skill komunikasi. Rahasia skill komunikasi itu, santri ketika bicara harus nice opening. Nice opening. Rahasia sukses pembicara, santri yang bicara di depan, dia selalunya antusias. Kayak tadi kaifa asbahtum ma'alamatu imanikum, itu selalunya antusias. Introduction. Antum harus introduce yourself. Perkenalkan nama antum dan jangan bertele-tele. Assalamualaikum, saya Bijanda dari Jakarta, seperti orang Karawang tadi. Mainkan emosi audiens. Antum ngomong dengan good emotional,
Seperti antum tadi mengangkat vokal, itu adalah salah satu nice output. Sampaikan tujuan Anda berada di pondok ini karena antum punya tadi vision, misinya, collaboration dan passion. Itu tujuan Anda saat Anda bicara bersama. Dan terakhir ini, smile face and smile voice. Ketika antum bicara, ketika antum menggunakan yel antum tadi harus sambil smiling. Smiling artinya Khalas? Lama, faktor. Dari otaknya. Bagi antum yang baru mendengar, ikuti irama cerita ini. Kenapa dari tadi Anda harus mengatakan on-kan visi antum, on-kan misi antum, on-kan passion antum? Karena Anda nggak mau antum seperti pemuda ini. Anda kasih highlight di sini. Anda kasih blur gambarnya. Kenapa? Karena ternyata ini anak pinter loh Pak, pinter banget. Orang mana dia? Orang Kolaka, Sulawesi Tenggara. Emang kenapa Ustaz dengan orang ini? Ini anak pinter Pak. Nilainya cum laude tertinggi di kampus Universitas Haluleo, Sulawesi Tenggara. Hari itu, Anda masih motivasi kepada seluruh calon wisudawan-wisudawati di kampus Unhalu Kendari. Baru 5 menit Anda bicara. Tim Anda mengatakan, Pak Chandra, gak boleh dilanjutkan acara ini. Suasananya udah gak kondusif. Panitia di belakang udah kayak gini semua. Dalam dunia broadcasting, kayak gini, itu udah harus close, harus tutup acaranya. Anak kaget, anak tanya kepada panitia, ada apa? Ketua panitianya mengatakan, Pak Ebe, anak gak sanggup ceritakan ini ke antum. Kalau antum gak percaya, buka layar di belakang banner ini. Anak semakin takut. Alasan kami membuka layar itu, di situ ada jendela. Ketika anak buka jendela itu, antum tahu apa yang anak lihat? Anak ini yang nilainya terbaik sekampus Unhalu. Tapi kenapa hari itu dia tega membunuh ibunya? Antum tahu gara-gara apa? Gara-gara ibu itu bilang, nah, ibu pengen pulang ke Kolaka, tapi uangku habis nah. Aku minta sebentar buat naik PT-PT ke Kolaka. PT-PT itu di Sulawesi adalah angkot. Ibu ini meminta uang ke anak itu di depan teman-temannya. Dia merasa gengsi. Dia karena merasa dirinya ketua badan eksekutif mahasiswa. Dia merasa dirinya itu nilai terbaik. Datang ke hari wisuda ibunya yang sudah tua renta hanya menggunakan PT-PT. Pemuda ini merasa gengsi karena ibu ini. Ditarik ikut baju ibu itu, dibawa ke belakang aula dan dibunuh ibu itu. Apa itu yang dikatakan anak pintar? Kan? Antum berada di gandum tak cukup hanya untuk menjadi anak yang pintar, kawan. Dan ternyata ini terjadi sebuah prediksi dari seorang pujangga dari negeri Yaman. Dia adalah penduduk orang Yaman. Mana terjadi beberapa abad silam. Kita blurkan kembali gambarnya. Kenapa? Orang ini adalah pengusaha yang sukses, kawan. Dia pintar. Tapi kenapa hari itu
Dia berdiri di atas pasar Yaman sambil mengatakan, Ya ahli Yaman, wahai penduduk Yaman, aku ingin lebih kaya dari ini. Siapa yang bisa membantuku? seluruh segerombolan pemuda Datang kepada orang ini. Kau ingin kaya? Kau ingin lebih kaya dari ini? Syaratun wahid. Syaratnya satu. Apa syaratnya? Anta laki tapi ummik. Kau temui ibumu. Sekarang bunuh dia. Ambil jantungnya kepada kami. Dan kita ganti dengan emas berlian. Kau pasti akan kaya. Antum tahu nak? Pemuda ini dia dengan teriak mengatakan, aku akan kaya hanya untuk membunuh ibu. ini mudah bagiku. Dia datang ke rumahnya. Ibunya lagi tertidur. Diketuk pintu rumahnya. Ya Umayyah, iftahil bab. Buka pintunya. Ibu itu sudah sempurna. Dipanggil sama anaknya, pasti dia akan datang. Menyusuri dinding rumahnya yang sudah tak elok dipandang. Dia mengatakan, anakku memanggilku. Dan Anda tahu, saat itu dibukalah pintu rumahnya itu. Sambil mengatakan, anakku, anak mushtaqun bik. Aku rindu kepadamu. Tak ketemu kau dua jam, anak mushtaqun bik. Dipeluk anak itu. Halo Mailaya. Dipeluk anak itu. Tapi saat itu pemuda itu mengatakan, anak juhala, aku tak butuh pelukanmu ini ibu. Ditendang ibu itu nak. Jatuh. Dan saat itu ibu itu mengatakan, apa yang kau inginkan anakku? Ibu, Aku ingin kaya. Nah, aku akan minta kepada Allah. Kau pasti akan kaya. Tak cukup ibu. Ada syaratnya. Apa syaratnya anakku? Aku harus membunuh ibu dan mengambil jantungmu. Aku coba ibu itu. In kana hada sa'idan lak. Jika ini buat kau bahagia, bunuh ibumu hari ini. Ambil jantungku. dibunuh ibu itu. Antum tahu, dibunuh ibu itu di tempat dia dilahirkannya. Dibunuh ibu itu di tempat dia dibesarkannya. Dibunuh ibu itu di tempat dia disusuinya. Detik-detik ibu itu mau meninggal. Wa kanat fi sakratiha bahagia. Berceceran darah di rumahnya dan ibu itu dalam keadaan sakaratul mautnya berlinang air mata. Wa kanat fi sakratiha bahagia. Ibu itu sakaratul mautnya berlinang air matanya. Dan pemuda ini mengatakan, ibu, tak cukup membunuhmu. Aku akan kaya dengan saat mengambil jantungmu. Diambil jantung ibu itu. Diambil jantung ibu itu, dia ambil dengan perlahan dengan tangan kanannya, dan jantung itu masih berdetak. Aku melihat jantung ibu masih berdetak. Diambil tangan kanannya. Ditinggalkan ibu itu dalam rumah dalam keadaan Sudah menikah. diambil jantung itu, dia bawa di atas padang pasir. Sambil berteriak, aku akan kaya. Tapi Allah berkehendak lain. Dia terserudung jatuh. Dan jantungnya pun jatuh di atas padang pasir.
berdetak, sudah tertutupi oleh debu dan pasir. Pemuda itu mengatakan, "Ya Allah, aku tak rela melihat jantung ibu ini masih berdetak. Aku tak rela melihat jantung ibuku ini tertutupi oleh debu dan pasir." Dia ambil jantung itu, dia dekap dadanya sambil mengatakan, "Daripada seperti ini, ya Allah, lebih baik aku membunuh diriku sendiri." Ketika dia mau membunuh dirinya sendiri, aku tahu Allah menggerakkan jantung itu berdetak dan menjawab pertanyaan yang dikatakan dia ingin bunuh diri. Allah menggerakkan ibu itu menjawab, "Oleh anakmu, tapi kau lanjutkan hidupmu anakku. Kau harus bahagia dan kau harus kaya. Biarkan aku yang terbunuh, tapi kau gak boleh terbunuh." Kenapa anak katakan ini kepada antum? Anak hari ini bercerita banyak dan anak mendengarkan cerita banyak dari beliau Ustaz Thoriq, the power of birrul walidain. Antum ingin menjadi santri yang sukses, antum harus punya the power of birrul walidain. Orang tua antum, ketika mereka datang ke sini, peluk ibu itu, tunjukkan senyuman antum, bukan keluhan antum. Ketika orang tuanya sudah tidak ada dari tanah ini, antum berdoa untuk mereka. Antum beruntungkah menjadi santri di tanah ini? Dan banyak yang cemburu dengan antum di luar sana. Di saat mereka nggak bisa belajar seperti antum. Ya, Bismillah. Bismillah. Ini yang ke-26 kali ada di sini. Tapi ini anak sampaikan di sini lebih dalam karena hari ini lebih dapat feel-nya dibandingkan mungkin 15 orang hari itu. Ya, bertahan di pondok ini, bertahan di Miftahul Ulum ini, biar antum dibanggakan dan juga memberikan percikan sinar bahagia untuk orang tua antum. Tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini. Kenapa ketika anak cerita barusan banyak antum yang berinang air matanya, mau putri atau putra? Padahal anak barusan lagi ngasih contoh kalau mau bercerita itu kayak gitu ceritanya. Sudah ketawa Ustaz? Betul. Kalau dalam bahasa Indonesia namanya storytelling. Kalau bercerita ingin kena kepada orangnya, kayak barusan ceritanya. Itu namanya adalah Skill komunikasi. anak bicara dari hati. Lawan bicara kita akan menerimanya dengan hati. Kalau anak bercerita mendalami, Lawan bicara kita akan menerimanya dengan hati dan mendalami. Kalau ada ceritanya kayak gini, Assalamualaikum teman-teman, anak kan punya teman ya, dulu kan ada orang Yaman ya. Jadi orang ini orang Yaman ya, nah, dia itu pengen membunuh ibu katanya ya. Itu ya udah akhirnya habis itu kan dia bunuh ibu lah gitu ya. Datang ke rumahnya, nah ini ibunya, ya. Nah, ini ibunya. Nah habis itu kan gini, si ibu itu kan bilang, "Assalamualaikum Bu." Dia itu mana gitu ya. Saya tuh tadi habis di pasar, jadi gini Bu, jadi Bu bisa nggak kira-kira, saya kan pengen kaya nih Bu, jadi tapi ada syarat nih Bu. Syaratnya apa aja? Jadi gini, tadi kan ada yang bilang teman katanya gini sih, Ibu harus dibunuh sama saya gitu ya. Gitu. Gimana Bu kira-kira? Menurut Ibu gimana? Ya udah nggak apa-apa salah. Apalagi itu Bu jantung.
Tentara jadi tentara jadi. Tuh kan? Berarti dari sidang itu bisa masuk kesimpulan. Oh iya, ya benar juga ya. Karena antum ngomongnya kayak tadi kayak gitu kan. Jadi antum ikuti irama itu. Seakan-akan antum ada di Yaman, seakan-akan antum ada di sekeliling ibu ini, seakan-akan antum melihat pisaunya, seakan-akan antum melihat darahnya, seakan-akan antum itu melihat padang pasir, melihat jantungnya berdetak. Udah musiknya kayak gitu saja. Terus jantungnya juga ikutan berdetak. Ketika jantung berdetak, antum juga ikutan berdetak. Allahu Akbar, ya Allah. Kalau ngomongnya kayak barusan, antum kan tawa. Kalau enggak, ini kan jantung ya, ini jantung kaya, tak jantung kaya. Kita jantung teh usik ya. Walaupun musiknya keren kan, gambarnya keren, ini musiknya nih. Tapi kalau ngomongnya kayak tadi, kan enak. Nah ini jantung kayak musiknya, kalau dengerin musik berapa gitu. Ini patah mau di situ. Tapi kalau ngomongnya kayak gini, aku lihat deh, ini bahasa tubuh bisa menghipnotis orang. Detak jantung ibu ini masih berdetak, dan dia tak tega melihat jantung ibunya itu tertutupi oleh pasir. Tuh nangis lagi antum di sini ya. Yes, Ustaz, anak sukses hari ini Ustaz. Anak takutnya gini loh, ini santri baru, habis acara ini, antum dari sini jalan sampai asrama masih berlinang air matanya, mengingat ya Allah, mudah-mudahan jantung ibu hari ini sehat ya Allah. Tapi sukses Ustaz, habis mereka nangis, habis itu antum tertawa lagi gitu ya. Jadi anak lucu melihat makhluk seperti Anda hari ini ya. Habis tertawa nangis lagi. Cukup ya nak ya, selesai ya, udah ya. Atau mau lanjut? Anak harus pulang ke Bogor, Bager. Anak pulang ke Bogor, anak nanti lanjut.